Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Energi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana proses perangkaian pada sistem penerangan yang sangat mudah. Ya, untuk trainer ya, kita di sini menggunakan trainer ya, electrical system seperti ini wujudnya. Kemudian barang yang kita butuhkan, yang pertama ada aki untuk ya ini sebagai sumber kelistrikan. Kemudian yang kedua di sini ada kabel penghubung ya. Kemudian ada tes lamp, ini sangat penting untuk proses perangkaian. Kemudian yang terakhir adalah gambar kerjanya. Ya, di sini kita harus bisa memahami bagaimana gambar kerja itu. Oke. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu. Oke. Dalam proses perangkaian, yang pertama yang harus dilakukan adalah ini ya, memasang min dan plus baterainya. Oke ya, di sini jangan sampai terbalik. Di bagian sini, di bagian baterai, di sini sudah ada tandanya, ada plus, ada min. Kemudian bagaimana cara membedakan yang di sini? Ya, di sini ada satu kabel. Nah, ini ya, satu kabel ini seperti ini. Ini terhubung dengan bagian bodi. Nah, ini berarti menandakan dia sebagai minnya. Kemudian yang tidak terhubung sama sekali, ini sebagai positif. Ya, kita pasang di bagian positifnya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, nah, sebelum proses perangkaian, ya, kita perhatikan gambarnya dulu. Di sini saya menggunakan satu contoh saja, rangkaian lampu kepala dengan pengendali negatif. Ya, gambarnya seperti ini. Di bagian sini nanti ada fuse atau sekring, kemudian di sini ada relay, kemudian di sini ada kombinasi switch atau saklar kombinasi. Sebenarnya pola tatanya dengan yang ada di sini itu sama. Yang pertama di sini nanti ada sekring, kemudian ada relay di sini ya. Kemudian yang terakhir di sini ada saklar kombinasi. Nah, letak dari ini ya, dari titik-titiknya ini sama dengan yang ada di gambar. Nah, letak titiknya sama dengan yang ada di gambar sini. Tidak ada perbedaan sama sekali di bagian saklar kombinasi tile maupun bagian lampunya. Itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan hanya ada di bagian fuse box-nya atau bagian sekringnya. Ya, di sebelah sini di bagian sekring itu harus kalian cari terlebih dahulu mana sekring yang dapat atau yang bisa digunakan maupun sekring yang tidak bisa digunakan. Oke. Cara mencari sekringnya gimana? Caranya sebenarnya sangat mudah. Ya, kita ambil satu kabel dulu, kabel penghubung. Ya. Kemudian kita taruh di plusnya. Kita taruh di plus sini ya. Ini tadi kan dia terhubung dengan positif. Kemudian satunya kita taruh di sebelah sini. Atau bebas nanti. Bebas ya. Kita pilih aja. Kita turun dari bawah ke atas saja. Kita cari sekring mana yang bisa digunakan. Ya. Kemudian tes lamp. Tes lamp ya. Ini ditaruh di min. Kemudian kita cek dulu apakah tes lampnya bisa digunakan. Oke ya, nyala ya. Berarti ini tes lamp bisa digunakan. Kemudian kita tes di sebelah sini. Apakah ada resistnya? Oke, nyala. Berarti ada arusnya. Kita cek sebelah sini lagi. Ya, di hubungan tadi. Oh, ada arusnya. Berarti artinya arus itu, arus listrik sampai di sebelah sini. Nah, kita cari di sebelah sini mana yang nyala. Ya. Dicek satu-satu. Oh, ini nyala. Mati. Dengan kata lain berarti ini bisa kita gunakan sebagai sekring. Itu yang pertama. Apabila kita membutuhkan dua sekring ya tinggal kita pindah aja bagian yang lain ya. Kita pindah seperti ini titiknya. Kemudian kita cari lagi pakai tes lamp. Nah, ada yang nyala nggak? Ada yang terhubung nggak? Oh, nggak ada. Kita pindah lagi ke tempat lain lagi. Ya. Kita
lain lagi, kita tes lagi. Oh, ada yang terhubung nggak? Oh, di sini terhubung. Berarti ini dengan ini bisa kita gunakan. Oke ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 2 sekring, yaitu yang ini, 2 ini, kemudian 2 yang ini. Ini bisa kita gunakan dalam proses perangkaian nanti seperti gambar. Ya. Untuk posisi relay di sini sama. Saklar kombinasi juga sama. Bagian lampunya juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga nanti kalian tinggal mengurutkan di sini. Oke ya. Ini dari baterai ya, main plus ya. Di sini sama. Di bagian sini juga sana, ada main, ada plus, ya kan? Kemudian, nah, cara merangkainya gimana? Kita urut aja dari baterai. Ya, plus baterai, dia masuk ke sekring. Oke ya. Dari plus baterai dia masuk ke bagian sekring tadi ya. Nah, oke. Tadi hubungannya ini dengan yang ini. Kemudian dari sekring nanti masuk mana? Dari sekring kita lihat, oh ini ya. Ini sekring masuk ke bagian 30 dan 86. Kita jangkar. Ini kemudian kita segini ya, ini tadi sekring yang bisa digunakan, ini kita hubungkan ke 30 dulu ya, 30 seperti ini ya, sama ya hanya ini. Dari sekring dia masuk ke 30 dan 86. Oh, berarti kita butuh kabel satu lagi, gunakan sebagai penghubungnya ya. Tadi 30 dengan 86 kita hubungkan seperti ini ya. Artinya berarti dua titik ini sudah memiliki arus ya. Atas ada, bawahnya juga ada arus. Oke, aman. Kemudian setelah 30 dan 86 dapat arus ya, yang 85 nanti dapatnya kemana? Benar, yang ini ya, kita pakai relay yang head ya. 85 ini masuknya ke bagian mana ini? Head. Nah, di bagian head unit. Titiknya berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti di sini yang titiknya 3 hanya yang ini. 1, 2, 3. Berarti yang head yang ini tel, ini sumbernya. Ya. Berarti 85 nanti dihubungkan dengan yang head ini, tinggal kita hubungkan aja ya. 85 kita hubungkan ke bagian headnya ya, bagian head. Oke, setelah 85 ke head, kita mati lagi. Dari head dia digabungkan jadi satu dengan bagian beam ya, bagian beam. Oke, berarti nanti tinggal kita hubungkan aja bagian head ini, kita hubungkan ke bagian flash atau beamnya seperti ini ya. Ini rangkaian si relay ya, sudah ya, masuk sini. Nah, kita amati yang 87 kemana ya. 87 kita amati dia masuknya ke bagian main lampunya. Oke, berarti ya nanti tinggal kita hubungkan aja 87 ya, kita masukkan ke bagian main lampunya. Oke, bagian tengah ya. Oke. Seperti ini sudah bisa. Kemudian nah, ini kan ada 2 lampu ya, nanti tinggal dihubungkan aja dari kiri ke kanan dengan posisi yang sama. Oke ya. Oke, setelah dapat main, nah, kita lihat di situ kan di lampu masih ada 2 titik. Yang bagian tengah itu yang jarak jauh, itu nanti dia dihubungkan ke bagian headnya ya. Jadi ini nanti terhubung dengan bagian headnya sebelah sini ya, dihubungkan ke bagian high. Oke.
Kemudian satunya yang bagian low-nya berarti ya kita hubungkan ke bagian low-nya. Oke ya. Di sini berarti lampunya sudah full. Kemudian tinggal dua sumber ini ya. Di lampu kepala itu nanti ada dua saklar ya, saklar untuk lampu kepalanya, kemudian yang satunya itu saklar kombinasinya atau yang untuk kota dan kepala. Di sini untuk sumbernya dijadikan satu, kemudian dihubungkan ke bagian main baterai. Maka nanti yang kedua sumber ini sama, nanti kita hubungkan jadi satu, kemudian kita hubungkan ke main baterai. Ya, kita hubungkan jadi satu. Jadi satu, kemudian dari situ dihubungkan ke bagian main baterai. Maka di sini rangkaian lampu kepalanya sudah selesai. Nanti yang bagian ini tinggal diserikan ke bagian satunya, oke ya. Jadi tinggal dihubungkan saja nanti, sama saja. Setelah selesai seperti ini, ya, kita tinggal menyalakan saja. Oke ya, kita nyalakannya bagaimana untuk lampu kepala ya, tinggal diputar 2 kali, maka otomatis lampunya nyala. Oke ya, jarak dekat, jarak dekat, jarak jauh ya, seperti ini jarak dekat, kemudian kita tekan ke dalam itu jarak jauh, kita tarik itu lampu tembak. Oke, seperti ini rangkaian untuk lampu kepala. Oke ya, dengan seperti ini berarti lampu tadi sudah nyala, dicoba, berarti untuk rangkaian lampu kepala sudah berhasil dibuat. Oke. Kalau ingin memahami cara kerjanya, oke ya. Di sini karena lampu kepala itu ada dua saklar ya. Pertama itu untuk lampu ininya ya. Untuk lampu kota kepalanya, kemudian satu saklarnya nanti untuk dekat, jauh, sama lampu tembak. Itu untuk rangkaian lampu kepalanya. Jadi ketika nanti kita putar 2 kali seperti ini, ya, maka otomatis ini dia akan terhubung dengan ini, sehingga nanti arus dari lampu itu mendapatkan min atau ground, sehingga lampunya bisa menyala. Kemudian yang ini, yang low, ini juga dapat ini. Jadi ketika kita ceklek 2 kali di sini, ceklek 2 kali seperti ini ya, 1, 2 untuk lampu kepala. Ini terhubung dengan ini yang low juga terhubung dengan ini. Ini juga main sama, sehingga lampunya dapat main, ya kan, dapat groundnya. Kemudian dari relay, nah ini juga dapat main dari sini, sehingga otomatis relaynya bekerja. Ketika relay bekerja, maka 87 nanti ada arus nanti menyuplai ke bagian lampunya sehingga bisa menyala. Oke. Mungkin itu sekian untuk lampu kepala. Untuk next video kita buat untuk lampu kotanya seperti apa. Oke, terima kasih.